Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, David Nur Cahyo, Rizal Gonisan Haji, Wanda Asmah Khairiyah, Cecilia Putri Agustina, dan Okta Venda. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Media Baru dan Teori Baru. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Mbak Okta Venda, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang media baru dan komunikasi massa. Awal abad 20, media massa mengalami perubahan yang banyak bersifat satu arah karena alasan sosial, ekonomi, dan teknologi. Selain itu, muncul masyarakat baru yang berbeda dengan masyarakat massa berciri jaringan interaktif yang rumit. Media baru adalah berbagai perangkat teknologi berbagi ciri yang sama dengan digitalisasi untuk pengguna pribadi sebagai alat komunikasi. Komunikasi massa adalah suatu proses di mana membuat dan menyebarkan pesan oleh organisasi media kepada khalayak banyak. Apa sih yang baru dari media baru? Tentunya yang pertama, fakta digitalisasi. Proses di mana semua teks dapat dikurangi menjadi kode biner dan dapat mengalami proses produksi, distribusi, dan penyimpanan yang sama. Yang kedua, konvergensi. Penggabungan media untuk satu tujuan. Yang ketiga, media elektronik baru. Selanjutnya adalah penyimpangan internet. Yang pertama yakni, internet tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi pesan, tetapi pengolahan, pertukaran, dan penyimpanan juga disetarakan. Yang kedua, media baru merupakan lembaga komunikasi publik dengan privat yang diatur dengan layak. Yang ketiga, kinerja tidak seteratur media massa profesional dan birokratis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan media baru dari media lama. Tentunya, terdapat banyak dan sedikit perbedaan. Media baru mengabaikan batasan percetakan dan model penyiaran dengan memungkinkan terjadinya percakapan antar banyak pihak. Nah, antar banyak pihak ini memungkinkan penerimaan secara simultan. Perubahan dan penyebaran kembali objek-objek budaya mengganggu tindakan komunikasi dari posisi pentingnya, dari hubungan kewilayahan, dari modernitas menyediakan kontak global secara instan dan memasukkan subjek modern atau akhir modern ke dalam mesin aparat yang berjaringan. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Terima kasih Mbak Okta. Untuk materi selanjutnya, tema utama dari teori media baru. Teori media baru yang dikembangkan oleh Berlevy, media baru tidak memiliki batas ruang dan waktu. Sudut pandang teoritis, sudut pandang pada media baru masih dapat dibahas dalam tema yang sama. Beberapa isu dalam teori terdahulu tidaklah cocok dalam situasi di era media baru. Media baru dengan kepemilikan yang tidak teridentifikasi secara jelas maupun akses informasi yang seharusnya memudahkan saat penggunaannya, terdapat alasan yang kuat bahwa media baru dapat mengontrol kekuatan dari penggunanya. Next. Adanya media baru menciptakan kemampuan untuk mengirimkan pesan ke siapapun, dimanapun, dan kapanpun, tetapi tanpa adanya jaminan penerimaan atau respon. Next. Selanjutnya, cara menerapkan teori media pada media baru. Pernyataan bahwa saluran komunikasi yang barangkali merupakan variabel di dalam proses komunikasi yang sama pentingnya dengan sumber, pesan, penerima, dan umpan balik mungkin telah diabaikan. Berikut ini identifikasi 5 kategori utama. Next. Media baru dibedakan berdasarkan jenis penggunaan, konten, dan konteks. Yang pertama, ada media komunikasi antar pribadi. Yang kedua,
ada media permainan interaktif. Yang ketiga, media pencarian informasi. Yang keempat, media partisipasi kolektif. Dan yang kelima, substitusi media penyiaran. Selanjutnya, interaktivitas sebagaimana ditunjukkan oleh respon dari sudut pandang pengguna terhadap penawaran sumber atau pengirim. Selanjutnya, makna dan pengukuran interaktivitas. Hubungan yang tercipta atau termediasikan oleh mesin-mesin komunikasi baru seringkali bersifat sementara, dangkal, dan tanpa komitmen. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Wanda. Baik, terima kasih Mbak Caici. Materi selanjutnya yaitu pola baru lalu lintas informasi. Pada perkembangan teknologi yang semakin canggih, berdampak pada media-media baru, dan juga membuat arus informasi yang baru. Di teori ini terdapat 4 pola dasar komunikasi yang dikembangkan oleh telekomunikasi Belanda, Bordewich dan Van Kamp, yaitu yang pertama, allocation. Pola ini informasi disebarkan langsung oleh pusat melalui suatu media massa yang secara bersamaan diterima oleh komunikan atau masyarakat. Contoh dari pola ini yaitu kita melihat berita di televisi maupun kita mendengar berita di radio. Karena pusat hanya memberikan informasi, maka komunikasi tersebut dinamakan komunikasi satu arah. Kemudian kesempatan umpan balik masyarakat untuk menerima kritik atau saran hanya terbatas. Yang kedua yaitu percakapan dan pertukaran. Pada pola ini, individu bisa berinteraksi secara langsung antara satu sama lain yang memiliki kesetaraan yang sama dan bisa memilih topik pembicaraan maupun waktu dan tempat yang mereka inginkan. Contoh dari pola ini yaitu kita sekarang berada di suatu tempat di Meet, di Zoom, kemudian kita membicarakan mengenai media baru dan teori baru. Kemudian yang ketiga yaitu konsultasi. Pola ini mengarah pada situasi komunikasi yang berbeda, di mana seorang individu mencari informasi yang dibutuhkan melalui perpustakaan, karya rujukan, surat kabar cetak, dan lain-lain. Yang keempat yaitu registrasi. Pola komunikasi registrasi ini kebalikan dari komunikasi konsultasi, di mana pola ini pihak pusat meminta dan menerima informasi dari partisipan atau masyarakat. Next. Langsung ke pembentukan komunitas. Materi selanjutnya yaitu pembentukan komunitas yang dimediasi komputer atau disebut dengan CMC. CMC sendiri yaitu proses komunikasi antara dua orang atau lebih melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain yang melibatkan manusia pada konteks tertentu. Nah, komunitas yang berkembang pada CMC ini yaitu komunitas virtual. Komunitas virtual ini dibentuk oleh suatu kelompok atau individu atas kemauan mereka sendiri yang terhubung melalui internet. Menurut Lindorf dan Skatzer mendeskripsikan komunitas virtual adalah komunitas yang dibuat secara kesengajaan oleh orang-orang yang memiliki suatu pandangan dan identitas yang sama. Komunitas online ini bersifat terbuka dan mudah diakses. Komunitas virtual ini seperti fandom suatu grup musik, fandom yang suka suatu film, atau fandom yang suka anime, dan ataupun berdasarkan karakteristik yang sama. Next. Menurut Jones, para pendukung komunitas online ini memberikan pesan atau informasi yang seringkali tidak relevan dan para pengikutnya menjadi mudah untuk termakan isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Hal ini juga diungkapkan oleh Reingold. Dia mengungkapkan bahwa banyak pengikut yang memiliki identitas tidak asli atau menggunakan nama-nama samaran
yang tujuan mereka untuk menutupi identitasnya. Hal ini membuat hadirnya penyusupnya bukan pengikut sama sekali dalam suatu komunitas. Meskipun komunitas virtual ini sangat terbuka dan bisa menjamah setiap batasan sosial dan budaya, sebagai pengikut dalam suatu komunitas, maka harus bisa menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang dapat diakui dan diterima. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas David. Materi selanjutnya adalah partisipasi politik. Partisipasi politik diartikan sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik. Aktivitas yang dimaksud dalam partisipasi politik ini bukan termasuk aktivitas seperti menonton acara debat di televisi. Demokrasi tidak akan berfungsi tanpa aktivitas yang dilakukan warga negara dalam partisipasi politik. Partisipasi politik masyarakat merupakan komponen utama dalam sistem demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat akan memperkaya proses politik karena dapat mendorong proses pengambilan kebijakan yang lebih baik oleh pemerintah. Next. Keterlibatan masyarakat memberikan kontribusi berupa pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan dengan memastikan akuntabilitas para politisi. Dengan kata lain, tanpa adanya partisipasi politik masyarakat, maka sistem demokrasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pada awal, partisipasi politik hanya diartikan sebagai keterlibatan masyarakat untuk memilih wakilnya melalui kampanye dan pemilihan umum. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, istilah partisipasi politik mulai mencakup ke berbagai rangkaian aktivitas yang lebih luas. Next. Poin selanjutnya adalah media baru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu riset yang menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan dengan demikian tidak terlalu mementingkan kedalaman data atau analis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Tujuan untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. Terdapat dua variabel yang meneliti ini, yaitu penggunaan media mikrobolik Twitter sebagai variabel independen dan tingkat partisipasi politik remaja sebagai variabel independen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Next. Dan kuesioner adalah daftar pernyataan yang harus diisi oleh responden. Disebut juga angket. Tujuan penyebaran kuesioner adalah untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa khawatir bila responden memiliki jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pernyataan. Kuesioner atau angket yang digunakan bersifat tertutup, yaitu suatu angket di mana responden telah diberikan alternatif jawaban oleh peneliti. Materi selanjutnya adalah demokrasi. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari rakyat untuk rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Monggo. Baik, terima kasih yang
Dan selanjutnya adalah teknologi dari kebebasan. Yang terbagi menjadi dua, yaitu kebebasan negatif dan kebebasan positif. Yang kedua dimensi kebebasan yang sangat penting. Baginya kebebasan negatif adalah dimensi kebebasan yang terkait dengan proses. Sementara kebebasan positif adalah kebebasan yang terkait dengan kesempatan nyata. Secara khusus, istilah kapabilitas yaitu kemampuan dipakai oleh sel dengan mengacu pada dimensi kebebasan positif tersebut. Kedua dimensi kebebasan ini sangat penting bagi masyarakat, bagi manusia sebagai person normal yang layak untuk diperlakukan secara bermartabat. Setiap orang membutuhkan kebebasan negatif untuk memastikan tidak adanya versi dari luar yang dapat membatasi upaya yang menjalani kehidupan yang bernilai. Dan setiap orang juga membutuhkan kebebasan positif, karena tidak adanya versi atau paksaan saja tidak cukup. Kita semua membutuhkan daya atau kemampuan nyata untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita capai di dalam hidup. Next. Sebagai ilustrasi, anggap saja ada sebuah masyarakat yang sudah menerapkan prinsip kebebasan negatif, yang dimana tidak ada kekerasan atau paksaan yang melarang untuk mencapai kehidupan yang bernilai. Di dalamnya tidak ada larangan atau paksaan yang menyebabkan orang-orang tidak bisa memperoleh pendidikan dan kondisi kesehatan yang baik, pekerjaan yang layak, dan lain-lainnya. Lantas dengan tidak adanya kesehatan yang baik, pekerjaan, lantas dengan tidak adanya larangan atau paksaan itu, orang-orang secara nyata bisa mendapatkan pendidikan, kondisi kesehatan yang baik, dan pekerjaan yang layak. Untuk sampai pada keadaan yang layak berdasarkan martabatnya sebagai manusia, setiap orang juga membutuhkan kebebasan dalam pengertian daya, kemampuan nyata, atau kapabilitas. Dalam hal ini, kebebasan sebagai kapabilitas itu terdiri dari dua aspek. Yang pertama, kebebasan kesejahteraan, dan yang kedua adalah kebebasan pelaku. Next. Selanjutnya adalah materi penyeimbang atau pemecah belah yang baru. Retorika yang menyangkupi media baru seringkali mewujudkan klaim bahwa media elektronik membantu memproduksi masyarakat yang setara sekaligus liberal. Keuntungan terbesarnya adalah akses tersedia untuk semua yang ingin berbicara, yang diperantarai oleh kepentingan penguasa, yang mengontrol konten media cetak dan saluran penyiaran. Sekolah ekonomi politik juga tidak melihat alasan untuk mengubah pandangan mengenai dunia menurut pada keuntungan utama dan jalan bebas hambatan elektronik yang akan menjadi firma, telekomunikasi, dan elektrik yang besar. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Wesley, yaitu akses kepada saluran tidak sama seperti penggunaan yang sebenarnya. Kontroversi dalam kaitannya dengan gender, walaupun adanya kemajuan secara umum yang didapatkan wanita dalam kaitannya dengan informatisasi pekerjaan, terdapat klaim yang kuat bahwa komputer memiliki bias pria. Sejauh yang berhubungan dengan penggunaan internet, ketidakseimbangan awal atas penggunaan wanita telah tumbang, bahkan jika masih ada beberapa perbedaan. Benar bahwa jaringan, lingkaran, dan hubungan di antara pengguna teknologi baru yang berdasarkan telekomunikasi dan komputer tidak mengikuti batasan negara. Bagaimana yang dilakukan media massa lama, lebih banyak media baru menjadi lebih menarik secara ekonomi. Maka tren ini akan semakin ditekankan. Pada masa-masa awal, media massa juga terdapat keyakinan bahwa jangkauan komunikatif dan kekuatan radio, televisi dapat membantu menjembatani jurang perkembangan sosial dan ekonomi. Baik, itulah materi yang kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator.
Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang kelompok kami dapat jelaskan. Bila ada salah kata atau kurang lebihnya, kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.